Shalom jemaat Tuhan. Saya akan berkhotbah dengan tema menjadi pemenang sejati. Saudara, petarung yang sejati, dia tidak hanya belajar untuk memukul dan menjatuhkan lawan, tetapi dia juga belajar bagaimana dia ketika dia dibanting, dia bisa jatuh dengan aman. Bagaimana ketika dia dipukul, dia bisa jatuh dengan aman. Belajar jatuh aman itu termasuk di dalam teknik ya, ketika dia harus bertarung. Itu contohnya adalah seperti judo. Kalau judo hanya dilatih membanting saja, tetapi dia tidak dilatih bagaimana ketika dia dibanting, dia harus bisa jatuh dengan posisi yang aman, maka tubuhnya akan banyak mengalami cedera. Nah, sebagai murid Kristus, kita pun juga mengalami hal yang sama kalau saya ilustrasikan. Ketika kita dibanting-banting, ya, dalam tanda kutip, dalam pencobaan, di dalam berbagai macam masalah, kita harus tahu bagaimana jatuh aman. Dan bagaimana jatuh aman supaya iman kita tidak terkilir, supaya kita bisa bangun lagi, itu kita perlu belajar dari guru kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana petarung-petarung sejati ini, murid-murid Tuhan ini jatuh berulang-ulang tetapi tetap bisa bangun. Amsal 24 ayat ke-16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, 7 kali itu yang dimaksud adalah jatuh berkali-kali. Jadi bukan angka 7, tetapi jatuh berkali-kali. Ya, dia tetap bisa bangun. Nah, saudara, jatuh itu artinya bukan jatuh dosa, tetapi apa yang dia bangun di dalam hidupnya itu jatuh. Apa yang dia bangun dalam hidupnya itu gagal. Apa yang dia bangun itu ambruk, itu ambiar. Itu yang dimaksud dengan jatuh. Dan namun tidak putus asa, dia tetap bisa bangun kembali. Nah, bedanya saudara dengan orang fasik, murid Tuhan dengan orang fasik. Kalau murid Tuhan 7 kali orang benar atau berkali-kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Tetapi orang fasik tadi dikatakan orang fasik roboh dalam bencana. Mungkin hanya 1-2 kali bencana dia sudah roboh, tidak bisa bangun lagi. Nah, bagaimana atau di mana kita diajari Tuhan ya supaya kita bisa jatuh dan bangkit kembali itu? Tidak lain adalah di dalam gelanggang latihan, yaitu di padang gurun, yaitu di dalam masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu kita itu dilatih itu untuk apa? Dilatih apa saja supaya kita itu bisa bangun kembali. Nah, saudara, yang pertama itu kita belajar untuk taat, ya. Di dalam padang gurun, di dalam problem masalah, di dalam tempat latihan istilahnya ya kalau judo itu kita belajar taat untuk mendengar suara guru kita yaitu Yesus. Belajar ya untuk mendengarkan kebenaran yang dari Tuhan seharusnya itu bagaimana kita harus berhenti untuk ngomong menurutku ya, menurutku begini, menurutku begitu ya. Kalau aku akan melakukan ini, kalau aku akan melakukan itu. Diam. Ya. Di dalam tempat latihan, dalam tanda kutip, problem masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus diam. Menurutku. Pendapatku. Tapi kita harus dengar omongan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kalau kita terus ngomong, menurutku harus begini Tuhan. Seharusnya begini Tuhan. Saudara, nanti pada waktu kita jatuh, kita bisa terkilir, bisa kesleo, bisa kecekluk, dan kita tidak bisa bangun lagi. Ya, kita harus berhenti ngomong, biar Tuhan yang ngomong. Yang kedua, melatih mental kita. Di tempat gelanggang itu sama Tuhan dilatih. Di dalam problem masalah pencobaan itu sama Tuhan dilatih. Dilatih apa? Kita harus punya mental pemenang. Bagaimana mental pemenang itu? Ketika kita diizinkan pencobaan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, tempat pencobaan itu, gelanggang itu, bukan kuburan bagi kita. Bukan akhir kiamat dari hidup kita. Tetapi itu tempat latihan untuk kita itu naik ke sabuk yang berikutnya. Dari sabuk putih, biru, merah,
hitam, naik ke sabuk berikutnya. Ya, sehingga kita semakin mulia. Itu bukan, saudara, lapangan tembak atau eksekusi mati, tetapi itu tempat latihan untuk melatih kita naik tingkat. Oleh karena itu, jangan berontak. Ketika kita masuk di dalam problem masalah, jangan berontak. Berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Berhenti berkata-kata, menurutku harus begini, menurutku harus begitu. Berarti turut kata Tuhan. Maka, saudara, kita akan bangun kembali. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi. Kenapa? Mental kita, aku sedang dilatih. Bukan aku sedang dieksekusi mati oleh Tuhan. Tapi aku sedang dilatih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ngajari teknik-teknik, hikmat-hikmat. Bagaimana untuk kita bisa berdiri tegak kembali. Amin.